Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar diet bersama saya Ulfa Aligizi. Tapi hari ini kita akan menunggu lebih banyak lagi teman-teman yang akan join di acara webinar pada siang hari ini ya. Apa kabar nih semuanya, kakak-kakak, bapak ibu semuanya? Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di acara webinar siang hari ini. Saya akan membawakan topik mengenai pola makan sehat jadi lebih mudah. Tapi kita coba deh menunggu teman-teman yang lain ya, barangkali teman-teman yang lain, bapak ibu yang lain, sahabat-sahabat kita di luar sana lagi menunggu giliran untuk masuk, atau mereka sedang mempersiapkan diri untuk juga join di webinar, supaya mereka nggak ketinggalan juga nih. Ya, oke, bapak ibu saat ini lagi gimana nih kesibukannya? Apakah lagi emang fokus nih untuk mengikuti webinar siang hari ini? Atau hari ini join webinarnya sambil melakukan kerjaan lain gitu? Kayaknya sih antusiasmenya pada siang hari ini cukup bagus ya gitu. Atau jangan-jangan udah banyak nih yang punya pertanyaan di pikirannya gitu. Atau ada kegelisahan-kegelisahan. Boleh dong sharing juga di kolom chat kalau misalnya ada yang mau menyampaikan kira-kira tujuan datang ke webinar siang hari ini apa ya gitu. Ini dari mana aja nih Bapak Ibu, kakak-kakak yang hadir di sini? Biar kita sambil lebih akrab dulu, kita bisa jadi lebih kenal. Wah, ada yang jawab nih, ingin hidup lebih sehat jasmani dan rohani. Wah, keren banget sih tujuannya gitu ya. Jadi emang nggak cuma memikirkan tentang kesehatan tubuhnya aja, tapi ternyata rohaninya juga, mentalnya juga. Ini tepat banget nih buat hadir di sini ya. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu yang lain, ada goals yang lain ya nih yang diharapkan atau poin-poin apa sih yang sebenarnya ingin dicari, yang diharapkan ada di webinar siang hari ini? Sehat, pasti dong ya. Pada udah makan siang belum nih? Ntar malah ngobrolin makanan sehat, tahu-taunya perutnya keroncongan nih pas kita lagi webinar. Boleh dong, udah pada makan siang atau belum nih? Bapak Ibu, kakak-kakak, pastikan usahakan kalau yang belum makan siang masih ada nih waktu makan siang atau bahkan bisa menikmati webinarnya sambil makan siang. Sudah dong, gitu. Sudah makan siang. Wah, senang banget. Semoga dengan habis makan siang yang biasanya ngantuk, dengan adanya webinar dari Naluri siang hari ini membuat Bapak Ibu jadi makin seger gitu ya. Jadi mengoreksi, oh tadi makan siang saya udah bener belum ya, gitu. Porsinya udah bagus belum ya, gitu. Pengen mengharapkan tentang makanan simpel yang menyehatkan. Ih, keren banget. Ini luar biasa ya, Bapak Ibu di sini. Kayaknya ini tapi lebih banyak kelihatannya ibu-ibu ya, kakak-kakak gitu. Perempuan tuh memang lebih identik nih memperhatikan pola makan, memperhatikan berat badan, memperhatikan mood gitu. Secara ya perempuan itu kadang-kadang lebih naik turun nih emosinya gitu. Atau kalau misalnya lagi kurang mood, makanannya jadi berantakan gitu, atau ketika lagi masa periodnya nih, lagi period malah makannya itu jadi berantakan juga. Barangkali menemukan jawabannya di sini. Oh, ternyata ada bapak-bapak juga nih, ada kakak-kakak pingin tahu pola makan yang baik buat kesehatan. Wih, keren banget nih, Kak. Oh iya, teman-teman, ini sebagai persiapan dulu, kita coba next ya untuk peraturan atau prosedur yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu sambil kita menunggu teman-teman yang lain karena ada banyak banget sebenarnya yang udah terregistrasi untuk webinar siang hari ini gitu. Banyak banget ya yang excited untuk mendengarkan topik kali ini karena sebenarnya topik webinar siang hari ini adalah topik yang nantinya poin-poinnya itu bisa diterapkan sepanjang hidup gitu dan tidak hanya diterapkan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa bagi sama orang-orang lain. Sebelum masuk ke materi inti, kita persiapan dulu. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya menggunakan browser yang mendukung. Boleh Chrome, Firefox, Safari, atau Edge, itu lebih direkomendasikan. Yang kedua, pastikan jaringan internetnya stabil, supaya nanti waktu mendengarkan webinar suaranya jadi nggak putus-putus, gitu. Yang ketiga, uji coba dulu speaker yang digunakan. Ini suara saya sebagai narasumber udah kedengeran belum gitu.
kalau misalnya ada Bapak Ibu di sini yang ngelihat mulut saya kok cuap-cuap ya, tapi kenapa nggak ada suaranya, itu boleh sampaikan di kolom komentar nanti, Bapak Ibu kalau misalnya ada yang kendala coba untuk refresh dulu dan bergabung kembali ke webinar. Tapi kalau misalnya ada banyak orang yang mengalami hal yang sama, boleh disampaikan aja di kolom komentar, nanti, kita ada bagian yang akan membantu. Oh, berarti mungkin apa kesalahan yang di saya, jadi saya juga bisa tahu nih kalau ada kendala di Bapak Ibu untuk menerima suara saya. Atau misalnya slide-nya, ada kendala, sampaikan aja ya di kolom komentar. Oke, sekarang pesertanya udah semakin banyak. Kita tunggu dulu gitu ya, karena kayaknya di jam makan siang nih jam-jam rawan, rawan ngantuk, rawan nggak fokus, tapi semoga Bapak Ibu jadi tetap fokus, bisa sambil mempersiapkan catatannya, boleh catatan elektronik, boleh buku, boleh laptop gitu ya. Yang kedua, prosedur yang berikutnya adalah kalau misalnya Bapak Ibu udah punya pertanyaan atau, Bapak Ibu pengen sharing pendapat, bisa disampaikan aja di kolom komentar. Kolom komentar pada webinar ini ada pilihan publik dan privat gitu. Kalau publik berarti bisa dilihat oleh semua orang pertanyaannya, termasuk saya sebagai narasumber. Tapi kalau privat, Bapak Ibu bisa tag saya @ulfa untuk menuliskan pertanyaan atau pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Jadi tersampaikannya cuma ke saya aja, tanpa dilihat oleh para peserta lain gitu. Kurang lebih mekanismenya seperti Zoom. Kemudian berikutnya, kalau misalnya identitas Bapak Ibu, kakak-kakak semua ingin disembunyikan atau anonymous, pastikan tadi untuk memilih send private message gitu. Jangan lupa sebelum kirim, pilih dulu send private message, baru dikirim komentarnya, supaya pesan yang disampaikan itu hanya sampai kepada saya saja dan tidak dibaca oleh para yang hadir di webinar ini. Yang ketiga, jangan lupa bahwa bahan materi sudah tersedia di bagian kanan atas yang tulisannya handouts, tapi baru akan bisa diakses dan di-download di akhir sesi materi gitu. Di akhir sesi materi ya, bukan di akhir acara gitu. Nanti di akhir sesi materi ini semua datanya langsung akan ada di handout dan bisa di-download dengan segera tanpa harus chat-chat admin nih nanti. Oke, berikutnya nanti jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan di pertengahan presentasi saya udah boleh disampaikan, walaupun di akhir sesi nanti kita ada sesi tanya jawab khusus gitu. Ini pertanyaannya udah boleh disampaikan di tengah-tengah sesi. Jadi kayaknya misalnya ada slide yang menarik, oh ini menarik nih, kayaknya saya pengen tanya, nanti keburu lupa gitu ya. Bisa langsung ditulis aja di kolom chat. Oke, kalau gitu. Sekarang yang hadir udah hampir ada 60 orang. Kita tunggu 1 menit lagi, dan 1 menit lagi saya akan mulai materinya supaya nanti kita punya waktu lebih banyak untuk bisa berdiskusi bersama, gitu. Oke deh. Nah, sekarang udah tepat di jam 1:10. Nah, oke. Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar diet dari Naluri Indonesia. Kali ini saya Ulfa Zakia Alistikoma, saya seorang ahli gizi akan memandu webinar hari ini sampai selesai. Gitu. Nggak cuma memandu, tapi saya juga yang akan membawakan materi sekaligus memulai sesi diskusi kita siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang di acara webinar ini. Semoga Bapak Ibu yang mencari poin-poin kakak-kakak yang menginginkan pola makan lebih sehat bisa mendapatkan informasi yang ingin dicari di sini. Kita mulai diskusi pada siang hari ini dengan judul Pola Makan Sehat
jadi lebih mudah. Oke, kita next. Nah, salam kenal semuanya. Saya Ulfa, saya ahli diet naluri di Indonesia. Saya seorang ahli gizi teregistrasi. Saya lulusan dari Sarjana Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Ngomong-ngomong soal pola makan sehat, apa sih yang terlintas di pikiran kakak-kakak, bapak ibu semuanya ketika kita ngomongin soal pola makan sehat? Boleh dong disampaikan di kolom komentar. Satu hal aja yang terlintas di pikiran bapak ibu ketika ngomongin soal makanan sehat. Misalnya, strict, makanan sehat itu harus plain, nggak ada rasa, hambar gitu. Boleh disampaikan aja di kolom chat. Coba saya lihat ya. Oke, pendapat-pendapatnya udah bermunculan. Ada yang bilang gak enak, hehehe. Ada yang bilang susah cari makanan sehat. Ada yang menyampaikan tentang 4 sehat 5 sempurna. Oh, harus sayur semua, tanpa nasi. Harus bergizi, nggak berminyak, gizi seimbang, harus ada buah dan sayur. Oke, ada banyak banget ternyata ya asumsi orang-orang terhadap pola makan sehat ini. Nah, kita mulai topik diskusi kita hari ini mengenai pola makan sehat gitu. Oke, sebelum kita lanjut lebih detail lagi, saya pengen tahu akan ada polling di bagian kanan atas Bapak Ibu, nanti bisa dipilih. Saluran cerna yang sehat akan memicu mood yang positif. Menurut Bapak Ibu, benar atau salah? Nanti kita akan jawab di slide berikutnya. Yuk kita coba ikut pollnya. Saya lihat nih dari total Bapak Ibu, kakak-kakak yang hadir sebagai audiens webinar ini menganggap betul atau salah saluran cerna yang sehat akan memicu mood yang positif. Wah, benar. Kebanyakan ada yang jawab benar, tapi ada juga sih yang menjawab salah berarti. Tapi terima kasih untuk 95% audiens yang udah menjawab saluran cerna akan memicu mood yang positif. Kita jawab faktanya adalah usus adalah organ imunitas yang paling besar. Di dalamnya ada 400 spesies dan 100 triliun bakteri. Bahkan sebanyak 70 sampai dengan 80% perkembangan sel imun dipengaruhi oleh saluran cerna. Kok bisa gitu? Saluran cerna kita itu memiliki luas sebesar 400 meter persegi yang memang sangat berpotensi menjadi sarang masuknya virus dan bakteri gitu dari dalam tubuh maupun luar tubuh. Salah satunya adalah ketika kita mengonsumsi makanan. Meskipun ukuran usus ini besar dan rentan jadi sarang penyakit, saluran cerna dapat melawan bakteri dan virus tersebut melalui pertahanan mekanis, pertahanan biologis, pertahanan kimia, dan pertahanan imunitas gitu. Nah, yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah pertahanan imunitas. Kita punya sel darah putih di dalam tubuh, kita punya yang namanya imunoglobulin, dan kita punya makrofag. Nah, semua ini bekerja sebagai pertahanan imunitas alami atau sistem kekebalan tubuh alami yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk mencegah sih masuknya bakteri, masuknya virus, dan masuknya parasit serta jamur untuk mencegah datangnya penyakit. Makanya penting bagi kita untuk memperhatikan jenis makanan, kandungan gizi, dan kebersihan makanan gitu. Karena sebanyak ini nih spesies yang ada di dalam saluran cerna kita. Tapi kalau kita ngomongin soal makanan, hubungannya sama bakteri, kemudian juga kaitannya sama saluran cerna, kita pasti identik dengan yang namanya probiotik dan prebiotik. Nah, udah tahu belum perbedaan antara prebiotik dan prebiotik? Boleh dong kita poll lagi nih. Kira-kira selama ini mendengarkan probiotik dan prebiotik itu udah tahu belum sih perbedaannya? Gitu. Kalau masih banyak yang belum tahu kan, kita jawab nih di sini. Tapi kalau yang udah tahu, kayaknya kita mundur dulu nih. Wah, lebih banyak yang nggak tahu ya ternyata dibandingkan yang udah tahu. Atau mungkin sebagian audiens di sini ada yang udah tahu, tapi sekedar tahu. Tahu sih Kak, tapi pernahnya denger doang kalau ada probiotik, ada prebiotik bagus buat saluran cerna. Tapi nggak tahu probiotik itu apa, prebiotik itu apa, fungsinya apa, bisa dapetin dari mana, batasannya seperti apa gitu.
dan 86% audiens menjawab tidak tahu. Oke, berarti ini saatnya saya untuk berbagi informasi mengenai probiotik dan prebiotik. Jadi, probiotik itu adalah bakteri baik yang ada di usus, yang pertumbuhannya bisa kita optimalkan dengan menambahkan makanan yang juga mengandung probiotik. Contohnya apa? Yogurt, nih. Kemudian yang kedua ada tempe, yang ketiga ada miso soup, yang keempat ada kimchi. Biasanya identik dengan makanan-makanan yang fermentasi, yang makanannya rasanya asam atau makanan yang menggunakan jamur-jamur khusus gitu. Kita geser ke sebelah kanan. Bedanya apa sih sama prebiotik? Selain perbedaan di hurufnya, yang satu pro, yang satu pre, ini juga ada perbedaan manfaat nih. Kalau prebiotik itu adalah zat pada makanan yang tidak bisa dicerna oleh usus, tapi bisa menstimulasi pertumbuhan bakteri baik atau si probiotik ini. Jadi ibaratnya prebiotik ini adalah makanan bagi probiotik. Jadi kalau kita mau mengoptimalkan bakteri di dalam usus kita, kita makan probiotik, ya kita juga harus makan prebiotiknya. Karena kan probiotik membantu optimalisasi pertumbuhan bakteri di usus, bakteri baik di usus. Nah, si prebiotik ini adalah makanan si probiotik supaya probiotiknya bisa bekerja dengan baik di dalam saluran cerna kita gitu. Biasanya kalau prebiotik itu didapat dari asparagus, dari pisang, dari alpukat, kemudian dari umbi, kacang-kacangan, dan bawang-bawangan. Nah, nih Bapak Ibu atau kakak-kakak di sini khususnya yang suka masak gitu ya, buat apa ya saya ngasih bawang pada makanan selain memberikan rasa pada makanan, ternyata di dalam bawang juga mengandung prebiotik gitu. Habis ini jangan-jangan di pasar jadi berkurang nih bawangnya karena saya habis ikut webinar nih kata gizinya mengandung banyak prebiotik. Oke. Nah, kedua jenis makanan ini baik dari probiotik maupun prebiotik ini karena keduanya memiliki peran untuk bisa mengoptimalkan bakteri baik di usus akan membantu proses melancarkan proses, pencernaan, yang kedua juga akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi metabolisme karbohidrat, protein, lemak, itu di dalam tubuh jadi lebih optimal kalau kita mengonsumsi probiotik dan prebiotik ini. Bahkan bisa mengendalikan gejala-gejala terkait dengan penyakit saluran cerna. Contohnya ada diare, yang punya intoleransi laktosa atau yang nggak cocok sama produk-produk susu sapi, bahkan bisa membantu mengontrol berat badan. Ini langsung melek nih kayaknya ya para audiens nih ya, terutama cewek-cewek, para perempuan kalau misalnya ngomongin soal berat badan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Mengenai emosi. Lah, kenapa nih hubungannya dari ngomongin tentang saluran cerna, ngomongin bakteri, apa hubungannya sama emosi, apa hubungannya sama pikiran positif? Oke, kita bahas. Menjaga kesehatan usus, menjaga kesehatan saluran cerna itu sama saja kita menjaga level bahagia kita sendiri. Jadi bahagia itu nggak harus selalu diperoleh dari hal-hal yang sifatnya terlihat oleh mata gitu. Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan di dalam tubuh kita itu nggak bisa kita lihat, tapi efeknya bisa kita rasakan. Kok bisa gitu? Karena tahu nggak sih, kurang lebih 90%, ada juga penelitian yang menyampaikan 95% hormon serotonin diproduksi di usus. Nah, hormon serotonin ini adalah hormon yang berperan dalam memperbaiki suasana hati atau mood gitu. Produksi hormon serotonin ini dipicu oleh makanan-makanan yang mengandung zat gizi. Misalnya, probiotik tadi pada yogurt. Nah, kita kaitin nih lagi tadi habis bahas probiotik. Karena probiotik bisa loh mempengaruhi mood yang positif. Yang kedua, kita mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C yang bisa ditemukan pada sayur dan buah. Yang ketiga, kita bisa mengonsumsi asam amino dari protein-protein utuh. Contohnya protein hewani pada telur. Kita juga bisa memperoleh asam amino triptofan atau asam amino yang berkaitan dengan hormon bahagia, produksi hormon serotonin ini pada coklat, pada teh, dan pada kopi gitu. Dengan cara tetap mengontrol jumlah gula yang dikonsumsi dan takaran makanan yang kita perlu konsumsi ke dalam tubuh. Nah,
Ada yang menarik lagi, bahwa otak dan saluran cerna itu saling berinteraksi. Pernah nggak sih Bapak, Ibu, atau kakak-kakak di sini ada yang lagi stres, banyak tekanan, tiba-tiba jadi sakit lambungnya gitu. Saya lagi banyak pikiran nih, lagi ada tekanan psikis ya, terus jadi sakit lambungnya, jadi nggak enak perutnya, atau ada yang saat lagi panik, lagi cemas, jadi sakit perut, bahkan sampai diare, mual, muntah gitu ya, atau GERD-nya jadi naik. Pernah nggak ada yang mengalami itu? Coba dong sharing di kolom chat kalau ada yang pernah mengalami itu atau bahkan sering gitu. Ketika lagi stres jadi sakit perut, ketika lagi stres jadi, kok ini jadi nggak mood makan, mual muntah, diare, tuh banyak ya yang mengalami bahkan sampai ada yang mengirimkan, emot ketawa nih, mungkin relate ya sama kondisi ini, gitu. "Aku banget," katanya, "karena udah obes level 2 jadi mudah gelisah dan deg-degan, apalagi masalah lambung. Lagi stres jadi mual," gitu, "sering," gitu, ada yang bilang pernah bahkan pakai tanda seru. Wah, ini berarti emang harus kita bahas. Oke. Nah, sebetulnya hal ini itu menandakan bahwa adanya hubungan otak kita dan saluran cerna itu bukan yang di bawah doang ya, Kakak-kakak, Bapak, Ibu, para audiens. Saluran cerna kita itu mulai dari mulut gitu. Jadi dari kerongkongan kita nih sampai ke rektum bagian paling bawah itu kita punya yang namanya neuron. Neuron itu atau sel syaraf yang jumlahnya sampai 500 juta sel syaraf yang bisa mengirimkan informasi ke otak gitu melalui sistem syaraf. Sistem syarafnya ini salah satunya adalah nervus vagus atau jaringan vagus sebagai jaringan terbesar yang menghubungkan antara otak dan saluran cerna. Jadi ada syaraf vagus nih dari sini panjang banget sampai ke saluran cerna bagian bawah. Makanya dia dibilang sebagai salah satu jaringan terbesar gitu. Nah, itulah yang menghubungkan antara otak dengan saluran cerna. Di dalam syaraf itu tadi ada sel-selnya yang menghubungkan informasi yang menyebabkan informasi dari otak bisa dikirim ke saluran cerna dan dari saluran cerna juga bisa mengirimkan informasi ke otak. Nah, ketika kita stres berarti ada informasi yang terhambat dikirimkannya ke saluran cerna yang bikin timbullah masalah pencernaan tadi diare, mual muntah gitu ya, sakit perut, GERD, ada tekanan di bagian perut, nyeri gitu, makan jadi susah. Kemudian di dalam usus juga kita punya yang namanya mikrobiota yang menghasilkan neurotransmitter. Nah, neurotransmitternya salah satunya tadi contohnya adalah hormon serotonin, hormon terkait bahagia. Ada lagi neurotransmitter juga menghasilkan yang namanya GAMA yang berperan terhadap emosi negatif kayak cemas, panik. Nah, itu ada GAMA yang bantu untuk kontrol gitu. Keren banget ya ternyata hubungan antara otak dan saluran cerna gitu. Makanya ketika kita stres, ketika kita ada tekanan, kita lagi banyak pikiran, itu membuat juga tekanan di saluran cerna kita karena informasi dari otak itu jadi nggak sampai lewat sel-sel tadi gitu. Fungsi adanya hubungan antara saluran cerna dengan otak ini adalah membantu kita untuk mengatur mood, mengatur pikiran kita, kemudian mengatur nafsu makan, bahkan mengatur peradangan di dalam tubuh. Oke deh kalau gitu. Nah, makanya tadi pola makan yang sehat ketika kita mengatur apa yang masuk dari mulut kita, itu bisa menurunkan risiko depresi dan mendorong masa hidup yang lebih lama. Makanya tadi kita dianjurkan untuk mengonsumsi sayur dan buah yang mengandung antioksidan dan banyak vitamin. Kita dianjurkan untuk mengonsumsi biji-bijian utuh dan kacang-kacangan yang tadi mengandung asam amino. Kita juga dianjurkan untuk mengonsumsi lemak-lemak baik yang bisa kita peroleh dari alpukat dan minyak zaitun serta omega 3 pada ikan. Gitu. Kita masuk ke topik inti kita pada siang hari ini, yaitu apa itu pola makan sehat. Nah, tadi ada yang menarik nih, ada yang jawab di kolom chat bahwa pola makan sehat itu ada 4 sehat 5 sempurna, tapi ada juga yang menyebutkan gizi seimbang. Ini menarik nih, bahwa sejak tahun 1952, 4 sehat 5 sempurna yang ada susunya itu nggak lagi digunakan di Indonesia. Jadi pada tahun 1952 itu seluruh negara di dunia udah mulai mengubah menjadi balanced diet atau gizi seimbang. Nah, tapi kebijakan setiap negara itu kayak jumlah-jumlahnya, porsi-porsinya ada masing-masing. Di Indonesia kita namanya gizi seimbang
dan itu udah dimulai sejak 1952 dan dipopulerkan lagi, terus dikembangkan di 10 tahun yang lalu. Komponennya apa aja? Ada karbohidrat, yang pertama karbohidrat, kita bisa dapat dari biji-bijian utuh, umbi-umbian, atau yang paling lumrah sih nasi ya pada orang Indonesia. Yang kedua ada yang namanya protein, bisa dari protein hewani, contohnya produk susu kayak susu, yogurt, keju, protein utuh seperti ikan, daging, telur, dan ayam. Atau ada protein nabati seperti polong-polongan dan kacang-kacangan, atau yang sering di Indonesia misalnya tempe, tahu gitu ya, susu kedelai. Lalu komponen yang berikutnya adalah serat yang kita dapat dari sayur dan buah. Kita bahas satu persatu dulu dari komponen makanannya. Nah, kalau misalnya nanti pada saat sesi pemaparan materi ada yang mau punya pertanyaan dan takut lupa, jangan lupa langsung aja ditulis aja di kolom chat, boleh dikirim secara publik, boleh juga dikirim secara privat supaya orang lain nggak membaca itu. Apabila misalnya ada kondisi khusus yang pengen didiskusikan, nah bisa disampaikan di kolom chat. Berikutnya karbohidrat. Siapa nih di sini yang suka menganggap kalau karbohidrat bikin gendut? Skip karbo biar badan saya kurus. Tapi kenyataannya nggak kurus-kurus gitu. Siapa yang pernah mengalami ini? Coba. Atau siapa yang percaya kalau misalnya karbo itu bikin gemuk? Siapa yang percaya kalau skip karbo bisa jadi lebih kurus? Saya nih Mbak, buktinya saya nggak makan karbo kok, berat badan saya turun sekilo, tapi habis itu minum naik lagi sekilo gitu. Ada yang pernah mengalami juga atau ada yang punya asumsi yang sama? Saya gitu ya, minimal perut tidak gendut. Oke deh kalau gitu. Kita akan coba meluruskan tentang, apakah betul tentang karbohidrat itu bikin gendut, apakah karbohidrat yang di-skip sama sekali itu bisa bikin kita lebih kurus, dan apakah betul makanan sehari-hari kita tuh sebenarnya nggak punya karbohidrat sama sekali? Yuk kita cek. Nah, tapi dengan adanya asumsi-asumsi gini, muncullah diet-diet yang, berdasarkan penelitian bisa menurunkan, berat badan gitu, mengontrol, lebih ke mengontrol berat badan. Tapi juga ada diet-diet yang sekarang muncul dengan nge-skip karbohidrat sama sekali gitu, akhirnya tidak ada basic penelitiannya. Yang perlu saya garis bawahi di sini, sebelum Bapak, Ibu, kakak-kakak semuanya menerapkan diet, perhatikanlah bahwa apa yang dibutuhkan oleh tubuh, yang kedua apakah diet yang diterapkan itu punya basic penelitiannya, dan yang ketiga adalah berbicara dan berdiskusilah kepada ahli gitu. Ahli di sini pastikan mereka punya sertifikasi khusus dan kompetensi khusus untuk menangani bidang tersebut. Jangan asal ikut karena khawatirnya kita memperhatikan berat badan tapi kita nggak memperhatikan kesehatan secara general untuk masa tua kita nanti gitu ya. Biasanya untuk orang-orang yang mau mengontrol karbohidrat itu bisa menerapkan diet rendah karbohidrat. Diet rendah karbohidrat ini bukan berarti menghilangkan karbohidratnya, tapi mengontrol jumlahnya. Bahkan ada kok penyakit yang memang dianjurkan untuk mengontrol jumlah karbohidratnya. Salah satunya misalnya penanganan diabetes mellitus gitu. Yang kedua ada diet ketogenik. Nah, diet ketogenik ini udah cukup lumrah ya, dan sebetulnya memang diet keto ini ada penelitiannya, tapi penggunaannya itu sebetulnya tidak asal-asalan. Kita perlu tahu kondisi kesehatan Bapak Ibu dari hasil pemeriksaan kesehatan dan perlu berdiskusi dengan tenaga kesehatan juga. Diet keto ini adalah diet yang rendah karbohidrat tapi dia tinggi lemak prinsipnya. Biasanya dipakai untuk penanganan penyakit epilepsi atau orang yang mau mengontrol kadar gula darah. Tapi pasti ada minusnya gitu, karena si diet keto ini mengharuskan adanya lemak gitu, syaratnya lemak di dalam makanan itu. Tapi ada kondisi yang salah nih, ada orang-orang yang, menjadi mispersepsi terhadap diet keto yang akhirnya karbonnya di-cut, mewajibkan protein yang tinggi lemak tapi rendah serat gitu, yang akhirnya penurunan berat badannya drastis, tapi ketika orang itu nggak menjalankan diet itu lagi, berat badannya juga jadi naik drastis gitu. Dan yang ketiga, ini mungkin masih jarang, tapi kalau misalnya udah ada yang pernah mengetahui tentang diet Atkins itu juga jauh lebih baik. Nah, sebagai informasi tambahan, diet Atkins ini adalah diet yang mengontrol asupan karbo, tapi mengonsumsi lebih banyak protein tanpa lemak. Prinsip yang ketiga, dia harus tinggi serat, dan yang keempat, dia harus menambahkan lemak baik, misalnya kayak tadi alpukat, kemudian menambah minyak-minyak yang tidak dipanaskan, bukan minyak-minyak olahan yang tinggi lemak jenuh gitu, dengan prinsip bahwa
karbohidrat yang dikurangi itu bisa meningkatkan proses pembakaran lemak menjadi lebih efektif, gitu. Nah, sekarang kita coba koreksi kebiasaan makannya para audiens di sini. Menurut Bapak Ibu, menurut Kakak-kakak, di bawah ini makanan mana yang tidak mengandung karbohidrat sama sekali? Coba dong kita pilih di poll. Nah, kita cek pollingnya mana makanan yang tidak mengandung karbohidrat di antara nasi, jagung, kiwi, dan telur. Oke, jawabannya mulai variatif tapi lebih banyak didominasi dari jawaban kiwi dan telur. Tapi pasti ada juga sih yang menganggap bahwa jagung tidak termasuk karbohidrat. Oke, kebanyakan menjawab kiwi tidak mengandung karbohidrat sama sekali. Nah, 60% loh, 61% yang menjawab bahwa kiwi tidak mengandung karbohidrat. Apakah betul? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Saat ini audiensnya udah makin banyak, terima kasih banyak, saya ucapkan selamat datang kembali. Apabila nanti Bapak Ibu ada yang tertinggal slide-slide sebelumnya, jangan khawatir, handout materi akan di-upload di akhir sesi penyampaian materi ini, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat untuk kita berdiskusi. Gitu. Apabila pertanyaannya relate dengan slide yang saya sampaikan, akan langsung saya jawab. Tapi kalau misalnya pertanyaannya berkaitan dengan slide sebelumnya atau tidak ada di slide, akan saya jawab di sesi tanya jawab di akhir dari penyampaian materi ini. Ternyata karbohidrat itu ada banyak banget sumbernya yang kita nggak sadari. Jadi yang kemarin nganggap saya nggak makan karbohidrat sama sekali nih Mbak, saya nggak ada karbohidrat. Hati-hati, kita cek. Karbohidrat itu bisa dari yang pertama karbohidrat kompleks, yang kedua ada karbohidrat simplex. Ini perbedaannya adalah di struktur karbohidratnya. Kalau karbohidrat kompleks itu dia ikatannya jadi lebih kompleks. Jadi ibaratnya harus dipecahkan jadi lebih kecil-kecil lagi di dalam tubuh kita untuk menjadi makanan sel, gitu. Makanya kalau kita makan karbohidrat kompleks, itu kenyangnya jadi lebih lama. Karena tubuh itu butuh waktu untuk bisa mencerna si makanan ini menjadi bentuk yang lebih kecil-kecil dan diserap menjadi energi. Contohnya adalah bisa diterima dari nasi, dari roti yang mengandung biji-bijian kayak roti gandum, kemudian juga dari pati seperti pada umbi-umbian, ubi apapun. Nah, yang kedua juga dari buah-buahan. Buah-buahan ternyata mengandung karbohidrat. Tahu nggak sih kalau satu porsi buah-buahan itu bisa mengandung sampai 12 gram karbohidrat gitu. Tapi karbohidratnya bukan karbohidrat sederhana gitu. Ini yang sering kita bilang kenapa buah-buahan mengandung gula? Iya, gula itu adalah salah satu jenis karbohidrat, tapi bedanya buah itu mengandung gula alami yang tidak cepat menaikkan gula darah di dalam tubuh kita. Jenis berikutnya ada gula sederhana atau gula simplex. Karena namanya gula sederhana, ketika dia masuk ke dalam tubuh, itu akan lebih cepat diserap oleh tubuh dan cepat menaikkan gula darah kita. Nah, sumbernya dari gula putih, dari gula aren, gula merah, itu semua nggak ada perbedaannya. Hampir nggak ada bedanya. Mau gula aren, mau gula putih, mau gula coklat, gula jawa, semuanya masih termasuk di golongan yang sama gitu. Dan sama-sama bisa memicu kenaikan gula darah lebih cepat kalau misalnya konsumsinya berlebihan. Dicatat ya, apabila konsumsinya berlebihan aja. Yang ketiga, ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan ternyata mengandung juga loh karbohidrat, tapi jumlahnya kecil gitu. Makanya biasanya ada pembatasan makan kacang-kacangan pada orang yang menerapkan diet rendah karbo gitu. Padahal sebetulnya jumlahnya hanya sedikit kok gitu. Dan jangan salah persepsi, oh kacang-kacangan juga kan mengandung karbo Kak, jadi saya nggak perlu makan nasi, nggak perlu makan roti, nggak perlu makan ubi, saya ganti kacang-kacangan aja. Karena sebetulnya kacang-kacangan lebih dominan di proteinnya dibandingkan dengan karbohidratnya. Berikutnya produk susu kayak susu sapi, kemudian yogurt, keju itu juga mengandung gula, namanya laktosa. Tapi itu adalah gula murni yang diperoleh dari susu sapi gitu ya. Tapi bukan berarti kita bisa menggantikan peran kayak roti, nasi, ubi itu dengan susu karena dia punya karbohidrat, karena jenis karbohidratnya berbeda. Nah, terus seberapa banyak sih yang perlu kita konsumsi karbohidrat per sekali waktu makan? Kita direkomendasikan untuk rutin makan berat 3 kali sehari, misalnya sarapan, makan siang, dan makan malam, gitu. Kemudian ini adalah porsi per 1 kali waktu makan. Contohnya karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks di sini yang saya ambil adalah nasi, karena orang Indonesia itu lebih dominan nasi. Karbohidrat adalah salah satu jenis
zat gizi yang dibutuhkan paling banyak dalam tubuh kira-kira 50 sampai dengan 60% gitu. Makanya kita nggak dianjurkan nih untuk skip karbohidrat, apalagi yang dari kecil udah dikasih nasi, tuh terus tiba-tiba pas udah gede skip sama sekali dan nggak ada penggantinya, baik itu dari roti, mie, kentang, atau ubi. Selama kita bisa menjaga porsinya, itu nggak masalah. Karbohidrat bisa kita kontrol sebanyak seperempat piring. Ukuran piringnya sebesar apa? Ukuran piringnya kira-kira segini. Kalau misalnya kita gunakan ukuran tangan, nih, kira-kira sekitar 24 cm piringnya, gitu ya. Ukuran piring normal, gitu. Dan ukuran tangannya tangan normal juga ya. Nanti tangannya yang lebih gede, digede-gedein ya makin gede ukuran piringnya, gitu. Kita mulai dari porsi karbohidratnya, kita direkomendasikan hanya mengonsumsi seperempat piring aja untuk porsi karbohidratnya. Boleh nggak nasi campur mie? Jelas boleh gitu. Saya sebagai ahli gizi tidak apa ya, mengkotak-kotakan dan sebetulnya kita nggak perlu kok mengotak-kotakan ada makanan yang baik untuk kita makan, ada yang makanan yang nggak perlu kita makan, semua makanan kita boleh makan asal sesuai porsinya. Karbohidrat juga kita boleh mix, nasi putih mau di-mix nasi merah, nasi putih mau campur jagung, nasi putih mau campur mie juga boleh kok, asalkan porsinya seperempat piring gitu. Jadi jangan gampang kemakan oleh video-video edukasi yang sebenarnya jadi misleading gitu ke para audiens di sini, gitu ya. Saya oke, kita lanjut lagi ke porsi yang berikutnya. Komponen yang kedua dalam gizi seimbang, adalah protein. Nah, piring ini tadi disebutnya piring makan teh ya, teman-teman. Tadi saya lupa nyampein di awal bahwa piring ini kenapa dikasih garis, itu sebagai pengingat kita bahwa ketika kita makan, piring kita itu bentuknya harus T, seperempat karbohidrat, seperempat protein. Proteinnya ini terdiri dari protein utuh, gitu. Jadi bukan mengutamakan nugget-nugget, sosis gitu, yang instan-instan itu memang mempermudah, mempersingkat waktu persiapannya, tapi keuntungannya bagi tubuh juga jadi lebih dikit gitu. Nah, kita mengutamakan protein utuh seperti daging ayam, daging ikan, tofu atau tahu biasa juga boleh, kemudian telur, daging, atau bahkan kacang-kacangan. Nah, kita dianjurkan untuk mengonsumsi seperempat piring ini atau sekitar satu kepal tangan normal. Mbak, susah banget sih pakai ukuran kepalan tangan, bisa nggak yang lebih sederhana lagi? Oh, jelas bisa. Satu kepalan tangan ini kira-kira minimal ada 2 potong protein utuh ya. Contohnya seperti pada gambar, misalnya satu potong proteinnya dari protein hewan ikan, ada protein hewannya dari tempe kalau di Indonesia. Misalnya mau ikan sama telur boleh nggak? Boleh. Mau ikan sama tahu boleh nggak? Boleh. Pas lagi nggak ada nih Mbak, gimana? Kalau misalnya adanya telur sama tempe yang sama-sama nabati boleh nggak? Boleh-boleh aja gitu. Boleh mengkombinasikan berbagai jenis protein selama jumlahnya masih seperempat piring. Utamakan makanan utuh dan batasi makanan tinggi proses gitu ya. Memang pasti sering banget lihat konten-konten edukasi, hindari makanan tinggi proses, ultra processed food gitu, UHT gitu ya. Itu bukan dihindari, tapi gunakan kalimat batasi. Artinya ketika memang suatu saat kita butuh, ya nggak apa-apa gitu, sesekali gitu. Ini perlu digarisbawahi ya, membatasi bukan membuat kita melarang untuk konsumsi itu sama sekali. Tapi yang perlu kita perhatikan juga, yang perlu kita jadikan prioritas adalah mengutamakan makanan utuh. Makanan utuh itu ya daging full yang rendah lemak, ketika memilih ayam pun daging ayam yang full protein gitu ya, bukan sekedar nugget ayam yang penuh dengan tepung, penuh dengan lemak, tapi proteinnya ternyata kecil. Kemudian kita mengutamakan telur, kemudian juga misalnya dari kacang-kacangan, bisa ikan-ikanan, ikan apa aja, nggak harus ikan yang mahal, ikan yang ada di lokal aja, gitu. Protein utuh. Nah, ini adalah perbedaan antara protein utuh dan tidak, bukan dari bentuknya, tapi kandungan gizinya. Sebelah kiri itu mulai dari kayak daging-daging slice, kemudian sosis ya, kemudian nugget, misalnya ikan-ikan kalengan gitu. Itu tuh biasanya lebih banyak pertama, banyak lemaknya, yang kedua, proteinnya rendah. Biasanya kandungan proteinnya itu hanya 1 sampai 2 gram untuk satu porsi.
Sementara kalau kita mengutamakan protein utuh, kita bisa dapat 5 sampai dengan 7 gram protein per porsinya. Ini tadi sumber-sumbernya telur, ikan, tofu, kulit tahu, tempe, ayam gitu ya. Bahkan susu low fat sekalipun walaupun dia olahan kita bisa kok mengonsumsinya. Yang penting kita bisa berhati-hati dalam memilih jenisnya, memperhatikan kandungan gizi pada makanan tersebut. Nah, kita lanjut lagi ke polling. Tadi kita ngomongin soal porsi, tentang seperempat porsi protein, tentang seperempat porsi karbohidrat. Sebetulnya berapa banyak sih porsi sayuran yang kita butuhkan per hari? Karena kayaknya kita belum senggol ya soal porsi sayuran dan buah. 2 sampai 3 porsi, yang jawab ada 89%. Yang jawab 3 sampai 4 porsi ada di bawah 20% nih. Oke, jadi lebih banyak yang menjawab 2 sampai dengan 3 porsi, sayuran per hari. Nah, kita buktikan apakah jawaban, para audiens ini betul? Ternyata jawabannya adalah salah. Cukupi kebutuhan serat harian, itu serat bisa diperoleh dari sayuran dan buah-buahan. Sayuran di Indonesia kita direkomendasikan minimal 3 sampai dengan 4 porsi sayuran, berarti paling minimal 3 porsi. Kalau misalnya yang 2 sampai 3 porsi buah per hari yang 2 sampai 3 porsi per hari itu adalah buah-buahan, gitu. Berarti paling dikit 3 porsi sayuran dan 2 porsi buah-buahan dalam sehari. Terus gimana, membayangkan 3 porsi sayur dan buah itu? Nah, tadi kalau kita asumsi 3 kali makan berat dalam sehari, ini adalah panduan kita untuk sekali makan. Sayuran per 1 porsi itu terdiri dari hampir setengah piring. Mudahnya sih setengah piring, karena kita pasti jarang ya, hampir nggak pernah menggabungkan buah-buahan di dalam satu piring makan kita, gitu. Nah, untuk satu porsi sayur-sayuran ini kurang lebih adalah 2 kepal. 2 kepal itu, kurang lebih ukuran tangan normal gitu ya. Nah, untuk 2 kepal sayuran ini tidak termasuk kentang dan jagung yang suka miskonsepsi. Tadi juga saya lihat di waktu polling karbohidrat ada yang pilih jagung sebagai sumber sayur. Yang sering saya lihat juga di kejadian ketika saya menangani klien bahwa, ada nih yang menganggap jagung itu sebagai sayuran. Jagung itu bukan sayuran, jagung pipil kuning-kuning itu termasuk dalam, karbohidrat, kecuali jagung muda. Jagung muda yang kuning muda, yang panjangnya kecil-kecil, itu baru termasuk ke dalam sayuran. Oke, kita lanjut lagi ke kenapa kita butuh makan buah dan sayur? Oh iya, tadi saya belum menyampaikan buah itu seberapa banyak. Kita bisa mengkombinasikan 2 kepal sayuran dengan 1 kepal buah-buahan. Contohnya 2 kepal capcay misalnya dengan 1 buah jeruk gitu. Nah, bukan dimakan bersamaan ya, yang pasti itu per sekali makan. Serat, rasa kenyang, dan kontrol berat badan. Nah, ini antara minyak, daging ayam, dan sayuran semuanya misalnya kita makan, 400 kalori, ini kalori oriented ceritanya ya. Jadi kita hanya melihat kalorinya aja. 400 kalori dari minyak itu dapatnya dikit banget gitu, karena satu porsi minyak aja kalorinya udah 50 gitu. Jadi baru sedikit masuk ke dalam saluran cerna kita, ini udah rasanya nggak kenyang, makanya kita jadi pengen makan terus gitu, kalorinya tinggi, bikin nggak kenyang, tapi juga jadi bikin berat badan makin naik gitu. Yang kedua, 400 kalori dari daging ayam. Protein itu memang kalorinya tergolong sedang gitu, jadi makanya jumlahnya agak sedikit banyak nih ayamnya bertumpuk-tumpuk gitu ya, tapi tetap aja nggak bisa mengalahkan jumlah sayuran. Jadi kalau misalnya kita memang membandingkan jumlah, 400 kalori dari sayuran itu jelas banyak gitu. Kemudian juga bikin kenyang gitu, karena kalori pada sayuran itu sangat lebih rendah daripada minyak serta lebih rendah daripada daging-dagingan. Apapun jenis dagingnya, sayuran tetap tenang gitu ya. Sayuran itu juga, mengandung serat. Nah, serat itu akan dipecah menjadi, ikatan yang lebih sederhana di dalam tubuh dan itu dipecahnya pelan-pelan. Semakin pelan, saluran cerna kita memotong-motong atau mengelola gitu ya, mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, masa kenyang kita tuh jadi lebih lama gitu. Karena transitnya makanan di dalam saluran cerna kita itu jadi lebih panjang, karena kan dia butuh waktu untuk mengolahnya. Makanya kalau kita makan lebih banyak sayur, makan banyak buah, atau selalu mencantumkan buah dan sayur di setiap waktu makan kita, bikin makan kita jadi lebih kenyang.
Poin berikutnya adalah mencukupi kebutuhan cairan. Nah, kita kadang suka lupa nih, kita minum itu sekedar minum aja, padahal kita butuh 2 sampai dengan 3 liter minuman 0 kalori gitu. 0 kalori bisa diperoleh dari utamakan air putih gitu. Tapi misalnya kita mau misalnya minum teh, kopi, boleh-boleh aja kok. Teh dan kopi itu hampir 0 kalori, tapi dia masih ada kecil. Nah, yang bikin kalorinya adalah dari pemanisnya atau gula. Fungsi kita mencukupi kebutuhan cairan itu adalah yang pertama, mendorong detoksifikasi tubuh gitu. Jadi nggak ada tuh makanan atau minuman khusus untuk detoks tubuh. Tubuh kita itu udah punya organ untuk mendetoksifikasi racun. Nah, tugas kita sebagai yang punya tubuh adalah memberikan asupan yang membantu proses detoksifikasi itu. Jadi nggak ada tuh, ini teh untuk khusus detoks, ini makanan khusus detoks, nggak ada gitu ya. Jadi detoksifikasi itu sifatnya alami di dalam tubuh dan tugas kita hanya memberi makan tubuh kita supaya detoksifikasinya berjalan dengan baik. Yang kedua, menjaga kelembapan kulit gitu. Orang yang minumnya cukup, itu kulitnya lembab. Nah, lihatnya dari mana ketika kita gores kulit kita atau kita cubit gitu, dia kembali ke posisi awalnya cepat gitu dibandingkan dengan orang yang kurang minum. Yang ketiga, optimalisasi fungsi ginjal. Jadi ginjal kita itu kan menyaring tugasnya, menyaring zat gizi yang kita perlukan dan tidak. Kalau nggak diperlukan, dia buang lewat urin gitu, lewat pipis. Tapi kalau misalnya kita bertumpuk nih, apa namanya, zat gizi yang tidak diperlukan, tapi kita kurang minum, akhirnya kita jadi dehidrasi karena dibuang terus, dibuang tapi kita nggak ada yang masuk. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan metabolisme zat gizi di saluran cerna. Jadi untuk mengolah makanan yang kita makan tadi, kita juga butuh cairan supaya pengolahan karbohidrat, protein, dan seratnya jadi lebih optimal. Jadi porsi apa yang seharusnya paling banyak per satu kali waktu makan? Ayo dari piring T tadi, kan ada yang kiri, ada yang kanan, dan ada yang atas. Ada yang seperempat, seperempat, yang setengah. Nah, yang setengah piring itu yang paling banyak tadi adalah porsi apa? Karbohidrat kompleks, protein, atau serat? Coba pilih di pollingnya. Oke, halo Michelle. Please show the poll. Nah, udah, coba boleh dipilih dalam satu kali waktu makan, porsi makanan apa yang harusnya paling banyak? Protein kah, karbohidrat kah, atau serat? Wah, udah makin bagus nih, karena 80%-nya udah menjawab bahwa yang paling banyak dikonsumsi itu seharusnya adalah serat. Betul banget ya semuanya. Ini tadi ketika kita udah bahas satu persatu, kita rangkum jadi satu. Inilah visualnya yang seharusnya kita makan dalam sehari itu seperti ini kurang lebih gitu. Satu gelas minuman 0 kalori, ini tambahan aja kalau misalnya mau dikasih tambahan vitamin mineral, kita bisa menambahkan potongan lemon, potongan buah-buahan, tapi kalau misalnya air putih biasa juga udah bagus gitu. Kemudian jangan lupa memperhatikan porsi protein seperempat piring, proteinnya utamakan protein utuh, karbohidratnya seperempat piring, dan setengah piringnya ketika dicampur itu adalah buah dan sayur. Terdiri dari 2 kepal buah-buahan dan 1 piring sayur-sayuran. Di sini digabung ya gambarnya, tapi untuk mempermudah kita bisa gunakan kepalan tangan kita, gitu. Nah, tapi nggak cuma soal porsi, nggak cuma soal frekuensi makan, kita juga penting untuk membahas mengenai metode pengolahan. Coba deh bandingin antara gambar yang satu dan yang dua gitu. Antara yang satu dan yang dua ini mana ya kira-kira yang lebih tinggi kalori gitu. Coba deh kita pilih polnya di antara gambar satu dan dua manakah makanan yang lebih tinggi kalori, gambar yang satu atau gambar yang dua. Kita balik lagi ya ke gambarnya tadi. Nih, coba dilihat lagi, manakah gambar yang kira-kira kalorinya lebih tinggi, jumlah makanannya sama nih. Oke, please up the poll. Nah, kita mulai bisa lihat nih. Ada yang jawab satu, ada yang jawab dua, gitu ya. Ternyata masih ada nih yang menjawab jawaban gambar satu itu adalah makanan yang tinggi kalori gitu. Di sini kan ada sayur-sayuran, ada nasi beras coklat, kemudian ada satu potong ikan, ini dipensir sama satu buah apel utuh.
Di gambar yang kedua ini kita ada sayuran yang di-coating pakai tepung lalu digoreng deep fried. Lalu di sini juga ada satu potong ikan gitu digoreng deep fried juga, serta ada satu porsi nasi kayak nasi Padang gitu yang dikuahin dengan kuah santannya. Terus di sini juga ada salad buah yang pakai mayones, pakai yogurt gitu ya, pakai susu kental manis. Nah, kita buktikan. Ternyata jawabannya sebetulnya tanpa perlu dibahas pun kita harusnya udah bisa menilai ya. Di bagian kanan gambar yang kedua itu udah pasti total kalorinya lebih tinggi, jelas aja. Walaupun jumlah makanannya ini sama, metode pengolahannya berbeda itu jelas bisa mempengaruhi kalori. Jadi yang kalori oriented itu jangan memperhatikan kalori dari jenis makanannya aja, tapi perhatikan juga dari cara kita mengolahnya. Nasinya jelas dia kalorinya lebih tinggi yang kanan karena dia ditumpuk dengan kuah yang mengandung santan. Nah, santan ini mengandung lemak jenuh apalagi ketika dipanaskan makin tinggi lemak jenuhnya. Kemudian ikan yang digoreng udah pasti lebih tinggi kandungan lemak jenuhnya dibandingkan dengan ikan yang dipensil atau ditumis sedikit, dipanggang dengan minyak sedikit gitu. Dan yang ketiga, sayuran yang walaupun dia di-coating dengan tepung, tapi dia tetap digoreng. Proses penggorengan ini membuat kandungan gizi pada makanan sayur-sayurannya itu vitamin mineralnya jadi berkurang, tapi kandungan seratnya juga jadi udah nggak begitu bagus lagi, tapi kalorinya jadi naik banyak gitu, yang tadinya kalori pada sayuran itu rendah, jadi tinggi deh akibat dari pengolahan ini. Buah-buahan juga gitu, udah bagus-bagus, buah-buahannya tinggi serat, tinggi vitamin, tinggi mineral, kalorinya nggak terlalu tinggi gitu ya. Terus ditambahin lah pakai susu kental manis, ditambahin pakai mayones, jadi berlemak, jadi bergula gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir, kita bisa untuk menerapkan yang namanya, tukar ini dengan itu, gitu. Contohnya misalnya soda, tahu nggak sih teman-teman bahwa soda itu dalam satu kemasan mengandung kurang lebih 20 lebih gram gula. Kebayang nggak? Satu kemasan soda itu mengandung 2 sampai 3 sendok makan gula loh dalam satu cupnya, satu kaleng itu. Nah, makanya kita perlu untuk menerapkan ini. Kita bisa sharing sama orang lain, bukan berarti kita nggak boleh konsumsi, tapi kita juga bisa mengganti kalau misalnya pengen yang alami, jadi air soda yang ditambah dengan mint atau potongan timun, lalu ditambah dengan es batu gitu. Yang kedua, misalnya kita terbiasa makan musli atau kayak crackers atau kayak apapun biasanya tuh yang gampang-gampang ya untuk sarapan, tinggal dikasih susu gitu. Padahal dari musli, dari granola yang manis-manis itu aja tuh udah mengandung banyak gula tambahan. Kita bisa siasati dengan menggunakan roll oats atau biji gandum utuh. Kita tambahin pakai yogurt, susu low fat, dan buah-buahan. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya. Tuh. Berikutnya, misalnya kita masih terbiasa makan roti putih, apakah boleh? Boleh kok sebetulnya, selama kita melengkapi zat gizinya, ditambah protein, ditambah sayuran. Tapi kita jauh lebih baik kalau ganti si roti putih ini jadi roti yang mengandung biji-bijian utuh, kayak roti gandum. Berikutnya yang kebiasaan makan telur goreng, sayang banget ya, asam aminonya jadi sedikit lebih rusak nih akibat penggorengan ini dan kalori telurnya jadi lebih tinggi, terutama akibat lemak jenuh. Nah, utamakan telurnya rebus atau bisa diorak-arik, itu juga bisa, atau di-steam gitu. Mie goreng. Nah, biasanya nih yang suka makan mie goreng itu mie goreng olahan ya maksudnya, mie goreng olahan atau mie goreng instan itu biasanya lebih tinggi lemak gitu, karena mengandung banyak minyak, belum lagi kurang sayur gitu, proteinnya juga digoreng semuanya, jadi lebih tinggi kalorinya. Kita bisa mulai switch jadi mie rebus atau mie-nya berkuah, setidaknya lemaknya jadi berkurang. Kita bisa tambahin protein dari telur, kita bisa nambahin sayur-sayurannya juga gitu. Berikutnya, nah biasanya butter atau mentega itu ketika dipanaskan di suhu tinggi akan mengalami yang namanya hidrogenasi, jadi lemak jenuhnya jadi meningkat. Nah, kita bisa ganti dengan lemak jenuh yang lebih baik, lemak tidak jenuh yang lebih baik. Contohnya dari alpukat, kemudian juga misalnya minyak-minyak nabati gitu ya sebagai dressing gitu. Jadi, prinsip makan yang lebih mudah, prinsip diet sehat yang mudah itu yang pertama adalah mengontrol asupan gula maksimal 4 sendok makan dalam sehari. Yang kedua, mengurangi asupan lemak. Lemaknya ini termasuk dari butter, dari minyak, makanan yang digoreng. Pokoknya yang mengandung minyak, penggunaan minyak, butter, margarin itu dibatasi sebanyak 5 sendok makan dalam sehari. Ingat ya,
dan meningkatkan asupan serat. Nah, asupan seratnya wajib dari 3 porsi sayuran dan 2 porsi buah-buahan. Mulai pelan-pelan dulu aja. Kalau yang bisa dinaikin asupan seratnya dulu nggak apa-apa, mau ngurangin gulanya dulu nggak apa-apa, nanti minggu depannya, bulan depannya berproses mengurangi asupan yang tinggi lemak jenuh. Jadi, ada 7 cara menerapkan pola makan sehat. Yang pertama adalah makan makanan yang bervariasi dan bergizi seimbang. Harus ada protein, ada karbo, dan ada seratnya. Utamakan biji-bijian utuh. Yang ketiga, mengurangi makanan olahan, utamakan protein utuh. Yang keempat, menerapkan gizi seimbang. Yang kelima, mengurangi asupan tinggi gula. Yang keenam, membangun lingkungan yang positif. Jadi, kalau misalnya kita lagi mengubah pola makan, kita ajak juga keluarga kita, ajak teman-teman kita, jangan kita yang dipengaruhi teman gitu ya. Makan dengan penuh kesadaran. Jangan mengkotak-kotakan makanan, ini sehat, itu enggak. Tapi berusahalah untuk mengatur, sadar apa yang kita makan, menerapkan mindful eating. Ini bedanya. Ada nggak yang suka diet di sebelah kiri ini? Pas lagi diet sayur semua, buah semua gitu ya. Ini seminggu bertahan, terus minggu depannya malah balik gitu. Setiap hari ngeliat timbangan kaget, akhirnya balas dendam, makan makanan yang kemarin belum pernah dikonsumsi. Nah, coba kita terapkan mindful eating. Mindful eating itu ketika kita konsumsi, itu kita bisa jadi lebih stabil gitu, berat badannya. Kita masih bisa makan roti, bisa makan pizza, kita bisa makan es krim setiap hari. Maksudnya bukan setiap hari juga sih, maksudnya berganti-gantian ya. Misalnya pizza, bisa makan donat, kita bisa makan es krim gitu. Di antara makanan-makanan sehatnya, misalnya 3 kali makan utama dengan pola makan gizi seimbang tadi, kita bisa selipkan snack-snack yang kita suka gitu. Karena kita sadar, oh saya harusnya makannya porsinya segini supaya nggak berlebihan, kalorinya bisa saya kontrol, jenisnya bisa saya kontrol. Jadi berkelanjutan pola makannya, nggak ada tuh hari ini diet, besok cheating, minggu ini diet, besok cheating gitu. Kita makan dengan penuh kesadaran, kita sadar bahwa hari diet kita juga sama dengan hari tidak diet. Bahkan diet untuk pencegahan penyakit dan diet untuk manajemen penyakit itu aja tidak sama gitu. Diet pencegahan penyakit itu tadi yang kita terapkan. Ketika udah manajemen penyakit itu beda lagi. Makanya kalau datang ke rumah sakit makanannya jadi berbeda karena aturannya udah nggak sesederhana yang sekarang. Mumpung nih kita masih belum sakit, kita cegah penyakit itu dengan pola makan sederhana tadi ya. Nah, jadi dengan begitu kita mulai nih mengelola pola pikir kita, nggak lagi menganggap diet itu susah, nggak lagi menganggap diet itu mahal, nggak lagi menganggap bahwa diet itu harus ada hari khusus gitu. Yang penting pertama, tentukan tujuan dan motivasinya apa. Kalau motivasinya hidup sehat, maka memperhatikan targetnya juga bertahap gitu. Yang kedua, mulai perlahan gitu. Yang ketiga, berusaha mengganti tadi ya, tukar ini dengan itu, bukan menghilangkan sama sekali. Misalnya, nggak makan nasi sama sekali, tapi bulan depannya balas dendam. Nggak makan donat sama sekali, nggak makan manis sama sekali, tapi minggu depannya balas dendam makannya gitu. Itu bikin mindset kita jadi kotor gitu ya. Yang keempat, terapkan perubahan yang terukur. Nah, tadi misalnya mau mengubah makan protein, ditentukan jumlah proteinnya. Mau mengurangi karbohidrat, tentukan jumlah karbohidratnya berapa yang harus dimakan, mengatur jadwal makannya, jam berapa pagi, jam berapa siang, jam berapa malam gitu. Itu namanya perubahan yang terukur. Nah, tapi perubahan itu semua butuh dukungan dan sumber daya. Nah, Naluri hadir untuk teman-teman semua melalui Eat Snap dan Win Challenge yang bisa berkesempatan untuk mengetahui apakah pola makan kakak-kakak, bapak ibu semua itu bagus atau enggak. Nanti ada ratingnya loh. Ada rating makanannya bagus, ada rating makanannya moderate, atau ada rating yang makanannya udah termasuk jelek gitu. Ntar ada komen langsung loh, privat dari ahli gizinya per setiap jenis makanan yang diupload. Bahkan Eat Snap dan Win Challenge ini bisa mendapatkan hadiah mingguan sampai dengan 1.400 US dollar termasuk voucher Grab, konsultasi personal dengan ahli gizi nih. Kalau hari ini webinarnya bareng orang lain, nanti bisa dapat yang personal dengan ahli diet Naluri. Kalau menang di challenge ini dan bahkan mendapatkan wadah penyimpanan makanan yang khusus ya, spesial gitu. Nah, kakak-kakak bisa menanyakan program, apakah ada program kerjasama dengan Naluri kepada pihak HR-nya
Dan program Eat, Snap, and Win Challenge ini akan berlangsung sampai dengan 31 Mei 2024. Kakak-kakak yang udah download aplikasi Naluri atau belum juga bisa konsultasi personal dengan ahli diet naluri, silakan scan aja untuk berkonsultasi. Dan berikutnya inilah kalau misalnya yang belum download aplikasi serta belum coba cek web naluri, silakan langsung aja download aplikasi dan web naluri untuk bisa chat setiap hari, untuk bisa konsultasi video call secara pribadi, bahkan bisa berkonsultasi dengan metode diet yang cocok untuk Bapak Ibu semua. Nah, ternyata udah berakhir nih sesinya, tapi karena kita akan masuki sesi tanya jawab, Bapak Ibu semua, kakak-kakak yang hadir di sini bisa isi feedback terlebih dahulu sambil kita menyimak pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di kolom chat. Kita baca dulu. Yang masih ada pertanyaan silakan aja, langsung masukin aja pertanyaannya ya. Nanti saya akan jawab satu persatu dan saya akan pilih pertanyaan yang paling relevan dan mungkin banyak dialami oleh beberapa orang. Oke, pertanyaannya ada yang pertama, kenapa saya kalau habis makan, nih saya akan menjawab yang ini ya, kalau saya habis makan, masuk ke toilet langsung BAB, dan tengah malam juga begitu. Oh, oke deh kalau gitu ya. Kita jawab dulu pertanyaan pertama ini, ketika habis makan kenapa bisa langsung ke kamar mandi? Oke, ini sebenarnya memang menarik ya pertanyaannya. Terima kasih sudah mengajukan pertanyaan ini kepada Kak Paula. Pertanyaan ini biasanya juga mungkin akan dialami oleh beberapa orang yang lainnya gitu ya. Yang pertama, sebabnya ketika kita makan terus langsung bisa ke kamar mandi, itu karena metabolismenya tinggi gitu. Jadi ada orang yang metabolismenya itu bagus, ada orang yang metabolismenya itu kurang bagus gitu levelnya. Nah, orang yang metabolismenya tinggi itu ketika ada makanan masuk atau kayak hal-hal yang memicu peningkatan metabolisme itu jadi lebih cepat gitu. Baik atau tidaknya metabolisme di dalam tubuh kita itu salah satunya ditandai dengan apakah kita buang air besarnya itu teratur. Nah, gitu. Kita bisa lihat juga. Berarti kalau misalnya tengah malam juga begitu, ini tergantung ya, kenapa apa yang dimakan di malam hari itu juga bisa mempengaruhi. Yang kedua, selain metabolismenya tinggi, juga tergantung dari jenis makanannya. Misalnya memang makanan yang dimakan itu memicu untuk buang air besar. Contohnya tadi, makanannya tinggi serat atau tinggi buah gitu ya. Memang itu tujuannya untuk menjaga kesehatan saluran cerna kita. Yang ketiga, jenis makanannya itu juga makanan yang memicu sakit perut misalnya. Contohnya tadi, misalnya nih makanan yang asam, makanan yang pedas, atau orang yang intoleransi dengan laktosa, atau orang yang kurang cocok sama makanan-makanan yang mengandung susu sapi, atau juga makanan-makanan yang mengandung probiotik seperti tadi yogurt, yang asam-asam, makanan fermentasi, itu juga bisa memicu untuk buang air besar, gitu, sesudah mengonsumsinya. Semoga terjawab ya, Kak Paula. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kalau sudah diet rendah lemak tidak perlu diet gula? Nah, ini adalah pertanyaan dari Kak Daus. Oke, Kak Daus, kita coba jawab ya pertanyaannya. Pertanyaan ini harusnya jawabannya adalah pentingnya menerapkan gizi seimbang. Kenapa? Kita diet itu sebetulnya membutuhkan lemak. Diet itu perlu saya garis bawahi ya, diet itu bukan untuk menurunkan berat badan aja. Jadi orang yang diabetes, orang yang naikin berat badan, orang yang punya penyakit kolesterol, orang yang punya sakit ginjal itu semuanya nama pola makannya ya diet. Diet itu artinya mengelola pola makan, mengelola makanan yang kita makan gitu. Kalau misalnya udah diet rendah gula, perlu nggak diet rendah lemak? Dua-duanya harus perlu. Tubuh kita butuh gula, butuh lemak gitu. Dua-duanya harus dikontrol. Harus mengontrol jumlah gula yang dimakan, harus juga mengontrol jumlah lemak yang dimakan gitu. Tubuh kita tetap butuh lemak gitu ya. Lemaknya tapi ada batasannya. Kita butuh lemak yang baik kayak tadi dari alpukat, dari kacang-kacangan, dari lemak yang terkandung pada protein utuh seperti omega 3 pada ikan gitu. Tapi kita juga boleh mengonsumsi lemak jenuh misalnya dari makanan yang digoreng, tapi dibatasi jumlahnya gitu. Ini semoga menjawab ya pertanyaannya Kak Daus.
Oke, pertanyaan yang menarik dari Kak Grace. Kenapa pas diet saya susah buang air besar padahal sudah makan pepaya dan pisang dan nggak ada sarankah obat yang bagus apa? Waduh, ini juga mungkin jadi ini ya, pertanyaan bagi beberapa orang yang juga lagi diet gitu. Ketika kita diet itu sebetulnya tidak dianjurkan untuk mengonsumsi obat-obatan. Ini perlu digarisbawahi karena biasanya obat-obat yang klaimnya untuk menurunkan berat badan itu lebih sering mengandung laksatif. Laksatif itu apa? Laksatif itu adalah zat yang membuat apa ya, memicu memicu kita untuk buang air besar dan buang air kecil berlebih. Jadi kita ketika nimbang berat badan rasanya berat badannya turun, padahal itu semua sifatnya semu. Yang turun adalah kadar air dalam tubuh kita. Yang ada tubuh kita jadi dehidrasi. Kita sering ke kamar mandi, akhirnya kita jadi nggak mau makan. Jelas berat badan kita jadi turun gitu ya. Nah, tapi kalau perkaranya itu tentang susah buang air besar, berarti yang harus dikoreksi adalah yang pertama, udah bener belum jumlah seratnya? Tadi udah makan buah dan udah makan pisang. Buah dan pisangnya jumlahnya udah tepat belum? Nggak cuma buah-buahan. Perhatikan kandungan serat yang lain, berarti perlu meningkatkan jumlah sayuran. Sayurannya tadi udah cukup belum? 3 kali sehari, 3 porsi sehari. Sekali makan 2 kepal, berarti totalnya sehari minimal ada 6 kepal. Udah cukup belum? Yang ketiga, berarti ada porsi air minum. Air minumnya udah cukup belum? 2 liter sampai dengan 3 liter atau biasanya kita di Indonesia minimal banget itu 1,5 liter gitu. Dan yang keempat, ada juga faktor lain yang mempengaruhi metabolisme yaitu olahraga. Apakah olahraga kita udah cukup nih untuk bisa mendorong proses metabolisme atau proses pencernaan di dalam tubuh kita gitu. Semoga menjawab ya, Kak Grace. Ini pertanyaannya cukup banyak ya teman-teman, tapi saya akan coba menjawab yang sebagian aja. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaannya, teman-teman bisa banget ngobrol lagi lebih lanjut di aplikasi Naluri, langsung aja chat ke ahli dietnya. Itu nanti semua pertanyaannya akan dibales dan kalau misalnya ada yang tertarik untuk mengajukan konsultasi personal one on one bisa juga langsung request di aplikasi ya. Pertanyaan dari Kak Doni, bagaimana caranya agar diet tidak terlalu ekstrim dengan metode defisit kalori? Idealnya, per periode penurunan kalorinya berapa persen dari kebutuhan kalori harian? Oke, pertanyaan yang menarik banget. Terima kasih kepada Kak Doni Setia Utomo karena ini mungkin sering jadi pertanyaan beberapa orang. Yang pertama, metode defisit kalori itu adalah yang pertama kita tadi bisa menerapkan pola makan gizi seimbang, memperhatikan jumlah karbohidratnya. Mungkin sebelumnya kita karbohidratnya 3 centong makan per sekali makan kita kurangi jadi 1,5 misalnya atau 1 centong makan. Yang kedua kita mungkin tadi makannya proteinnya udah cukup nih ngerasanya, tapi ternyata lebih banyak goreng. Nah, sekarang kita cukup jumlah proteinnya, tapi kita kurang-kurangi lauk yang gorengnya. Kemudian yang ketiga, defisit kalori itu membutuhkan jumlah serat yang cukup gitu. Karena serat itu kan membantu proses pencernaan di dalam tubuh, mengontrol kadar gula darah, mengontrol kolesterol, dan juga membantu pencernaan lemak. Nah, jadi penting untuk mengonsumsi sayur dan buah yang cukup. 3 porsi sayuran per hari, 2 porsi sayuran per buah, 2 porsi buah-buahan per hari minimal gitu ya. Untuk ideal periode penurunannya biasanya kita bisa lihat perubahannya setiap 7 sampai dengan 14 hari sekali. Jadi nimbangnya memang 7 sampai 14 hari sekali. Gunakan timbangan digital dan di awal pagi sebelum kita makan minum, jangan nimbang terus. Untuk persentase ke penurunan kalorinya, untuk selama 1 minggu atau sampai dengan 2 minggu, kita lebih dianjurkan menurunkan sekitar 500 kilokalori dari kebiasaan sebelumnya aja, gitu. Untuk penurunannya, idealnya adalah 0 sampai dengan 1 kilogram, gitu, untuk selama 1 minggu, gitu. 0,5 sampai 1 kilogram itu adalah angka yang normal untuk penurunan per minggu. Berarti biasanya dalam 1 bulan rata-rata sekitar 2 sampai dengan 4 kilogram itu yang normal. Tapi kalau misalnya penurunannya lebih daripada itu, berarti memang metabolisme kita cukup adaptif untuk menerima perubahan itu. Oke, kayaknya kalau saya jawab satu persatu, waktunya jadi banyak banget karena di sini ada banyak pertanyaan.
Tapi aku izin sedikit ya, mohon maaf nih. Aku coba jawab ada pertanyaan yang privat, ada yang masalahnya hampir mirip, itu adalah tentang kegelisahan dan deg-degan di lambung serta dia itu mengalami obes level 2. Ini menarik teman-teman, bahwa 70% orang dengan obesitas itu mengalami penyakit lambung, salah satunya GERD gitu. Karena ketika orang yang obesitas, status gizinya berlebihan, itu ada tekanan di bagian perut gitu, menekan bagian perutnya, akhirnya bikin perutnya jadi lebih sakit, makan jadi susah, sesak nafas, jalan jadi ngos-ngosan. Jadi solusinya adalah menurunkan berat badan dengan metode defisit kalori, mengatur pola makannya tadi, cukupi kebutuhannya, cukupi air putih, kemudian kalau misalnya kondisi lambungnya parah, jangan lupa ke dokter dan konsumsi obat-obatannya gitu. Lalu pertanyaannya untuk yang penderita asma. Sebetulnya kalau misalnya penderita asma ini lebih perlu di kontrol ke pemicunya ya. Asma itu kan biasanya timbulnya ketika dia stres dan kecapean, tidak terlalu banyak dari makan makanan gitu. Jadi terapkan saja pola makan gizi seimbang, lalu kontrol juga jam makannya. Jam makannya jangan mepet-mepet waktu tidur baru makan gitu ya. Usahakan ada jeda 1 sampai dengan 2 jam setelah makan baru beristirahat atau beraktivitas yang berat gitu. Oke semuanya, terima kasih banyak. Jangan lupa isi feedbacknya untuk kita sebagai tim naluri bisa tahu apa yang perlu kita perbaiki dari webinar kali ini. Saya Ulfa, mohon maaf atas segala kekurangannya. Download naluri dan cek website naluri untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan kami. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.